Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Saya merinding melihat hasilnya setelah menyampurkan kedua bahan ini, diracik dijadikan pupuk lalu dikombinasikan menggunakan paduan beberapa bahan yang lainnya. Kegunaannya itu untuk tanaman yang mengalami kendala mandul, sulit berbunga, sulit berbuah sepanjang musimnya. Tapi setelah menggunakan pupuk racikan yang saya akan buat, disiramkan dengan rutin 10 hari sekali, tanaman yang tadinya mandul, sulit berbunga, sulit berbuah, langsung keluar berbunga dan berbuah. Dan kegunaannya bisa diterapkan untuk semua jenis tanaman ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke cara membuat atau meraciknya. Pupuk yang akan saya racik menggunakan bahan apa saja yang saya akan gunakan. Mari simak videonya sampai selesai, berikut cara dan langkah-langkahnya. Dan kedua bahan inilah yang saya akan racik terlebih dahulu. Ada gula aren beserta obat pil sakit kepala ya teman-teman, bodrek, sekitar 1 biji saja yang digunakan. Lalu gunakan wadah berukuran 5 liter, boleh menggunakan wadah apa saja, yang penting muat air berukuran 5 liter, dikarenakan cara pembuatan yang saya akan racik sekarang ini berukuran skala kecil 5 liter ya teman-teman. Kita gunakan atau iris kecil-kecil terlebih dahulu dari gula arennya. Tidak semuanya digunakan ya teman-teman. Kita ambil yang sudah dipakai saja. Kita belah lagi seperti ini, sedikit saja, sekitar 1/4 gandus saja yang digunakan dari gula arennya ya teman-teman. Lalu diiris kecil-kecil terlebih dahulu seperti ini, agar mempermudah waktu mengaplikasikan atau menyampurkan dengan air nanti, agar mudah larut menjadi satu. Cara seperti inilah cara yang pernah saya lakukan, lalu diterapkan ke tanaman yang tadinya sulit berbunga, sulit berbuah, mandul ya teman-teman. Lalu disiramkan dengan rutin 10 hari sekali, langsung keluar berbunga dan berbuah banyak. Oke, setelah ini untuk langkah selanjutnya kita campurkan dari 1 pil bodreknya ya teman-teman, obat sakit kepala nih. Terlihat bacaannya juga ya teman-teman, bodrek yang digunakan. Dan banyaknya yang digunakan cukup 1 butir saja ya teman-teman. Kita buka terlebih dahulu. Kadang cara yang tidak logis patut dicoba ya teman-teman, jika sudah mencoba dengan cara yang lain. Cara ini, cara itu belum berhasil, belum maksimal untuk merawat tanaman agar sesuai yang diharapkan, tanaman mandul, sulit berbunga, sulit berbuah, agar berbuah lebat, berbuah banyak. Jika teman-teman mau mengikuti dengan cara saya seperti ini, cara yang pernah saya coba, silakan. Tidak juga, tidak apa-apa. Hanya berbagi pengalaman saja yang pernah saya lakukan membuat atau meracik pupuk untuk tanaman yang mandul. Sekali lagi, kegunaannya bisa diterapkan untuk semua jenis tanaman, tanaman besar maupun tanaman kecil pendek, di depan halaman rumah ataupun di perkebunan yang sulit berbuah. Dan cara menggunakannya disiramkan ya teman-teman, bukan untuk dispraykan, disiramkan ke bagian akar sekeliling tanaman yang mau kita pupuk. Tanaman apa itu jenisnya yang mengalami kendala sulit berbuah. Nah, bagi teman-teman, jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk, membuat pupuk dan pertanian. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Untuk melarutkannya, gunakan air biasa saja, air bersih ya teman-teman, air sumur atau air keran saja. Dan banyaknya yang digunakan dari airnya berukuran 5 liter ya teman-teman, tapi kita larutkan sedikit saja terlebih dahulu untuk melarutkan dari gula aren beserta 1 pil bodrek yang sudah dituangkan ya teman-teman. Usahakan harus benar-benar tercampur merata larut beserta air terlebih dahulu. Boleh di-share-share ke rekan-rekan atau teman-teman terdekat yang sama di bidang pertanian maupun yang mempunyai tanaman di depan halaman rumah yang mengalami tanaman sulit berbunga, sulit berbuah, agar berbuah lebat ya teman-teman. Nah, untuk memperkuat perangsang bunganya di sini saya akan menggunakan MSG atau yang sering disebut mecin ya teman-teman. Bungkus kecil seperti ini berukuran 30 gram. Murah meriah, harganya cuma 2.000 perak rupiah ya teman-teman. Jadi dari bungkus kecil ini semuanya digunakan. Nah, kegunaannya MSG untuk tanaman selain bagus untuk memperkuat batang beserta akar, tumbuhnya pucuk yang baru. Nah, kalau tanaman kalau sudah dipupuk dengan racikan pupuk ini, kalau sudah tumbuh pucuk yang baru, akan keluar berbunga dan berbuah ya teman-teman.
dikarenakan MSG sangat bagus untuk merangsang pembungaan dan pembuahan. Oke teman-teman, kalau sudah selesai ketiga bahan tercampur merata menjadi satu, kita gunakan air biasa yang sudah disiapkan berukuran 5 liter seperti ini ya teman-teman. Walaupun berukuran 5 liter, nantinya cara perbandingannya itu 1:5 ya teman-teman, bisa dicampur air biasa lagi cara penyampurannya nanti waktu menggunakannya. Nah, lalu M4 yang saya akan gunakan ya teman-teman, M4 pertanian, ini adalah bakteri fermentasi bahan organik tanah untuk menyuburkan dan menyehatkan tanah dan tanaman. Nah, alasan saya menggunakan bahan pertama yang diracik terlebih dahulu, ini untuk membangunkan bakteri dari dormannya ya teman-teman, dari bakteri M4 ini menggunakan gula, dikarenakan bahan yang lain seperti molase, tetes tebu sudah habis ya teman-teman, tidak ada. Jadi boleh menggunakan cara yang lain, menggunakan gula aren ya teman-teman, atau gula pasir. Dan banyaknya yang digunakan dari M4 nya cukup 2 tutup botolnya saja kita takar ya, menggunakan 2 tutupnya saja, jangan banyak-banyak, dikarenakan skala kecil yang diracik berukuran 5 liter, jadi cukup 2 tutup botolnya saja. Beraroma bau tape ya teman-teman dari M4 ini. Awas jangan sampai salah dan keliru menggunakan M4 nya untuk pertanian, bukan untuk perikanan. Oke teman-teman, lalu setelah ini saya akan mencampurkan bahan yang terakhir. Ini bahan utamanya ya teman-teman. Dan bahan yang akan digunakan ini adalah pupuk NPK 1616. Pupuk yang sering digunakan jutaan petani, pupuk NPK 1616 ini khusus untuk pembuahan ya teman-teman, yang berbentuk butiran warna biru seperti ini. Nah, dan banyaknya yang digunakan kita takar terlebih dahulu menggunakan wadah seperti ini berukuran setengah gelas ya teman-teman, jangan banyak-banyak, dikarenakan sudah ditopang kekuatannya menggunakan campuran bahan yang lain seperti MSG ya, lalu M4 pertanian, dan 1 butir pel bodrek yang sudah kadar luasa ya teman-teman. Sebelum melarutkan menjadi satu dari pupuk ini, larutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini. Yakinkan sebelum melarutkan menjadi satu, pupuk ini harus benar-benar tercampur larut berserta air terlebih dahulu agar lebih bagus, lebih maksimal jadi pupuknya nanti ya teman-teman. Akan lebih super powerful, mendorong bunga dan pembuahan. Sangat cocok diterapkan ke tanaman yang mandul nih, pupuk racikan pupuk ini. Yang penting cara menggunakannya itu dengan rutin saja, 10 hari sekali pengocorannya ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau sudah selesai semua bahan dilarutkan menjadi satu, sebelum digunakan fermentasikan terlebih dahulu sekitar 10 hari atau 2 minggu menggunakan wadah yang ada tutupnya. Tahap fermentasinya boleh menggunakan wadah apa saja, cara masing-masing, mau ember, mau jeligen, mau botol air mineral bekas, bebas ya teman-teman. Simpan di tempat yang teduh. Selama tahap fermentasi harus dikontrol buka tutup agar tidak meledak, dikarenakan akan mengeluarkan gas ya teman-teman. Jadi buka tutup dari tutup wadah yang digunakannya. Lalu setelah selesai dengan tahap fermentasi, cara perbandingannya 1:5, 1 liter racikan pupuk ini dilarutkan lagi dengan air bersih berukuran 5 liter. Jadi lebih banyak ya teman-teman, dikarenakan bisa disandingkan lagi dengan air biasa cara pemakaiannya. Dan untuk dosis per pohonnya disesuaikan saja secukupnya, tergantung besar kecil tanamannya yang mau kita pupuk ya teman-teman. Yang penting dengan rutin saja 10 hari sekali cara menggunakannya. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.